Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Pertiwi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Angkatan 2017. Langsung saja saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Kajian Kualitas Air dan Indeks Pencemaran Perairan Laut di Teluk Manado ditinjau dari parameter fisika kimia air laut. Langsung saja pada pendahuluan, Teluk Manado merupakan perairan pantai yang sangat penting di bidang perikanan, terletak di antara 1 derajat 27 menit sampai dengan 1 derajat 34 menit lintang utara dan 124 derajat 45 menit sampai dengan 124 derajat 51 menit bujur timur. Sebagai perairan penting, kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Aktivitas pelabuhan yang tidak terkontrol, buangan bahan bakar dari armada transportasi laut, sampah dari penduduk sekitar, limbah-limbah dari berbagai industri, serta bahan pencemaran lainnya yang masuk ke Teluk Manado dapat mengakibatkan perubahan terhadap kualitas air laut di perairan ini. Setiap bahan pencemaran yang masuk di badan air perairan Teluk Manado berpotensi menyebabkan penurunan kualitas perairan yang akan mengurangi fungsi biologi dan ekologis terhadap ekosistem dalamnya. Kualitas dan pengendalian pencemaran air laut perlu dilakukan untuk menjaga agar potensi wilayah ini tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air laut dan menentukan status pencemaran di Teluk Manado dari beberapa parameter fisika kimia air laut. Adapun metode penelitian ini dilaksanakan di Teluk Manado pada bulan Januari sampai Februari pada musim barat atau biasa disebut embeng pada tahun 2017. Parameter lingkungan yang diukur diantaranya adalah suhu, salinitas, kecerahan, kekeruhan, pH, oksigen dan nitrat. Penentuan posisi masing-masing di stadium penelitian dilakukan dengan menggunakan Garmin Hand Portable atau biasa disebut dengan GPS MAP 60 CSX. Pengukuran suhu, salinitas, kecerahan, pH dan oksigen terlarut dilakukan secara in situ atau biasa disebut dengan langsung di lapangan. Analisis kekeruhan fosfat dan nitrat dilakukan secara ex situ atau biasa disebut dengan laboratorium WLN Manado dengan menggunakan metode turbidimetri untuk kekeruhan dan spektrofotometri untuk kadar fosfat dan nitrat. Pada penelitian pertama yaitu pada suhu. Seperti gambar yang di samping, suhu air dengan kisaran yang berbeda di kedua musim ini diduga karena faktor perbedaan waktu pada saat penelitian. Musim barat di perairan Teluk Manado ditandai dengan tiupan angin barat yang sangat kuat disertai gelombang dan arus menyebabkan penetrasi cahaya matahari di permukaan laut tidak efektif sehingga suhu air permukaan rendah. Sedangkan pada musim peralihan, penetrasi cahaya cukup efektif karena cuacanya baik dan langit relatif cerah. Yang kedua itu salinitas. Seperti gambar yang di samping, salinitas menunjukkan nilai tertinggi penyebaran ke arah laut dan ke arah darat. Nilai salinitasnya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai. Dari hasil pengukuran salinitas masih kecil, kurang lebih 32,0, maka perairan masih dipengaruhi oleh pantai. Diduga adanya pengaruh dari darat seperti pencampuran dengan air tawar yang terbawa aliran sungai. Nilai salinitas di perairan ini masih berada dalam batas-batas salinitas yang normal. Air pantai dan air campur yaitu 32,0 sampai 34,0 dan sesuai dengan baku mutu air laut untuk biota laut. Yang ketiga itu kecerahan. Seperti gambar yang di samping, hasil pengukuran kecerahan air menunjukkan nilai tertinggi 6,0 sampai 15,0 meter dengan rata-rata 10,0 sampai 2,79 meter diperoleh pada musim peralihan dan terendah pada musim barat yaitu sekitar antara 1,5 sampai 10,5 meter dengan rata-rata 6,4 sampai 2,74 meter. Rendahnya kecerahan air di musim barat diduga disebabkan oleh adanya
Pengaruh hujan dan resuspensi sedimen akibat pola arus. Kurangnya kecerahan air dikarenakan stadion tersebut dekat dengan aktivitas pelabuhan dan sungai yang banyak membawa sedimen partikel terlarut dan organik dan anorganik masuk ke perairan laut yang menyebabkan air keruh. Kekeruhan air dapat menghambat penetrasi cahaya yang masuk ke perairan mengakibatkan nilai kecerahan air rendah. Yang keempat, kekeruhan. Seperti gambar yang di samping, tingginya kekeruhan air pada musim barat disebabkan faktor curah hujan yang tinggi dan runoff dari daratan lewat sungai-sungai serta turbulensi dari gelombang maupun arus yang kuat pada perairan. Curah hujan yang tinggi terjadi di musim barat mengakibatkan banyak substrat berupa lumpur, limbah rumah tangga, dan sampah melalui aliran runoff dari daratan masuk ke perairan, serta kuatnya arus yang menyebabkan teraduknya substrat hingga air laut keruh. 1 derajat keasaman pH seperti gambar yang di samping. Perairan laut yang baik biasanya bersifat basah dengan pH 7. Nilai pH dan pada musim barat berkisaran antara 7,27 sampai 8,08 dengan rata-rata 7,68 kurang lebih 0,27 dan musim peralihan berkisar antara 7,52 sampai 8,07 dengan rata-rata 7,87 kurang lebih 0,19. Nilai ini masih rendah di bawah pH normal perairan rendah. Perairan rendahnya nilai pH diduga dipengaruhi oleh massa air dari beberapa muara sungai-sungai, curah hujan maupun proses oksidasi yang dapat mengakibatkan rendahnya nilai pH. Air laut di setiap stasiun relatif homogen baik pada musim barat maupun musim peralihan 1. Kondisi ini dikarenakan air laut memiliki pH relatif lebih stabil dan berada dalam kisaran yang sempit. Biasanya dipengaruhi oleh kapasitas penyangga atau buffer, yaitu adanya garam-garam karbonat dan biokarbonat yang dikandungnya. Yang keenam itu oksigen. Seperti gambar yang kita lihat di samping itu, rendahnya kadar oksigen terlarut pada musim barat di perairan ini disebabkan karena keberadaannya sampah dan limbah juga cukup banyak pada gilirannya banyak membutuhkan oksigen untuk penguraiannya. Kadar oksigen terlarut dalam suatu perairan akan menurun akibat proses pembusukan organik, respirasi dan rekreasi terhambat. Ketujuh itu fosfat. Seperti yang kalian lihat ada gambar di samping saya, yaitu meningkatnya kadar fosfat diduga akibat pengaruh musim. Pada musim barat terjadi tiupan angin barat yang sangat kuat disertai gelombang pada arus sehingga menyebabkan proses pengadukan atau turbulence yang akan memperbesar kadar fosfat. Sedangkan rendahnya kadar fosfat diduga disebabkan kurangnya pasokan zat-zat organik dari dan menyebar yang mengandung zat hara fosfat dan mungkin dapat pula disebabkan oleh aktivitas fitoplankton yang intensif. Yang kedelapan itu nitrat. Seperti gambar yang di samping itu menjelaskan bahwa konsentrasi nitrat tertinggi penyebarannya ke arah darat, sebaliknya ke arah laut. Nilai nitratnya itu rendah. Kondisi ini mungkin disebabkan banyaknya pasokan zat-zat organik yang mengandung zat hara nitrat masuk ke perairan pantai terbawa oleh arus. Kisaran kadar nitrat di perairan ini masih layak untuk kehidupan biota laut, yaitu 0,008 mg dan dalam batas aman kesuburan suatu perairan. Adapun kesimpulannya yaitu kualitas perairan Teluk Manado dipengaruhi oleh musim, perubahan yang terjadi terhadap beberapa parameter fisika dan kimia. Perairan relatif tidak mencolok dan masih dalam batas aman untuk kehidupan biota laut. Hasil perhitungan indeks pencemaran menunjukkan Teluk Manado masih dalam kondisi baik hingga tercemar ringan. Parameter lingkungan yang menjadi kontribusi terhadap suatu mutu air adalah zat hara fosfat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.